Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 8 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tanda Tangan Ayub. Tanda Tangan Ayub. Firman Tuhan terambil dalam Ayub pasal 31 ayat yang ke-35. Sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku, hendaklah yang Maha Kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku. Ayat 36. Sungguh surat itu akan kupikul dan akan kupakai bagaikan mahkota. Ayat 37. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya. Selaku pemuka aku akan menghadap dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar bahwa di dalam kehidupan kami mendapatkan materai kepastian di dalam kasih setia, pertolongan, dan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Selama saya menjadi hamba Tuhan, baru kali ini ada satu ayat yang membuat saya terbelalak bahwa ternyata ada tulisan di dalam Alkitab yaitu tentang tanda tangan, dan hanya pada bagian ayat ini saja. Sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku, hendaknya yang Maha Kuasa menjawab aku. Pada bagian ini seakan-akan Ayub menuliskan surat kepada Allah dan ditandatangan oleh dirinya. Apa isi surat daripada Ayub? Yaitu dia menyampaikan segala keluh kesah dalam dirinya. Ada surat tuduhan yang ditulis lawanku, sungguh surat itu kupikul dan aku kupakai bagaikan mahkota. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya, selaku pemuka aku akan menghadap dia. Cukup menarik sahabat seperjalanan pada Ayub pasal 31 ini. Seakan-akan ada sebuah relasi timbal balik, yaitu surat menyurat. Ada surat yang dituduhkan oleh lawannya. Kemudian Ayub menuliskan surat juga dalam bentuk pelukisan penggambaran kepada Allah yang ditulis kemudian ditandatangan sendiri oleh Ayub, menyampaikan segala sesuatu. Ayat 37 dikatakan, setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya, selaku pemuka aku menghadap dia. Sahabat seperjalanan kehidupan kita di sepanjang kehidupan tidak terlepas daripada tanda tangan. Entah berapa banyak tanda tangan yang sahabat seperjalanan lakukan, baik untuk KTP, kartu keluarga, tanda tangan mungkin untuk urusan ke bank, tanda tangan untuk urusan surat menyurat. Kita semua membutuhkan adalah tanda tangan. Tatkala tanda tangan kita mungkin berubah di bank, kemudian disuruh mengulang beberapa kali, semacam dicurigai atau jangan-jangan ini pemilik yang berbeda. Sahabat seperjalanan, tanda tangan adalah semacam materai. Sehingga bagian ini adalah bagian dikaitkan kalau kita memberikan tanda tangan, maka Tuhan itu memberikan materai untuk hidup kita. Materai posisinya jauh lebih kuat daripada tanda tangan. Allah memateraikan kita. Allah mengirimkan surat dengan materainya. Suratnya itu apa? Suratnya adalah firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Materai dan tanda tangan Tuhan itu apa? Yaitu kasih setianya dan janjinya. Kasihnya yang menyelamatkan kita di dalam diri Kristus, dan janji penyertaannya sebagai sebuah materai. Di dalam kondisi sesulit apapun, kondisi seberat apapun, masalah yang menghadang, menghajar, yang merubuhkan kehidupan kita, Allah memberikan materai. Dan tanda tangan Allah itu adalah kasihnya, dan materainya itu adalah penyertaannya, dan suratnya itu adalah firman Tuhan yang kita pegang, yang kita yakini, yang kita percayai. Kalau sudah Allah yang tanda tangan dan Allah yang memberikan materai, maka tanda tangan dan materainya adalah tanda tangan dan materai yang sempurna. Janjinya adalah janji yang tidak pernah lalai. Berapa banyak sahabat seperjalanan kita dikecewakan oleh tanda tangan palsu, oleh perjanjian palsu. Tanda tangannya asli, tapi kemudian tidak ditepati, diingkari. Apalagi tanda tangannya palsu. Kehidupan kita seperti demikian. Kehidupan manusia adalah kehidupan yang terikat dengan perjanjian demi perjanjian satu dengan yang lain. Sewaktu sahabat seperjalanan menikah, ada tanda tangan yang harus dicantumkan. Sewaktu kita melakukan sebuah interaksi bisnis, ada tanda tangan juga yang dicantumkan.
Sekian banyak tanda tangan yang dicantumkan dalam rangka adalah sebuah kepastian jaminan bahwa tatkala sudah berkomitmen, harus dipenuhi, harus dilaksanakan, dan harus dilakukan. Itu prinsip daripada tanda tangan, dan Allah memberikan tidak tanda tangan, tapi Allah memberikan sebuah materai janjinya yang sempurna untuk menolong kita, menjaga kita. Kalau Ayub di dalam segala kesusahan, kesulitannya, sakit, penyakitnya, penderitaan, dan problemanya, berkirim surat kepada Allah, dan Ayub berkata, sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku. Hendaknya yang Maha Kuasa menjawab aku. Hendaknya yang Maha Kuasa menjawab aku. Sesungguhnya Tuhan selalu menjawab, bahkan sebelum kita meminta, Tuhan pun menyediakan tanpa perlu kita meminta. Karena Dia adalah Allah yang tidak perlu menunggu kita meminta. Sudah memberikan janji pertolongan, penyertaan, dan semua yang terbaik untuk setiap sahabat seperjalanan. Kasih Allah, kasih Bapa, kasih Kristus melebihi kasih orang tua. Kalau kasih ibu kita, kasih ayah kita, kasih orang tua kita sudah sedemikian luar biasa, maka kasih Allah sebagai Bapa di atas segala Bapa, sebagai ibu di atas segala ibu, berlipat ganda melebihi kasih apapun yang ada dalam dunia ini. Karena kasih Allah adalah kasih yang sempurna, yang memberikan semua yang terbaik untuk setiap kita masing-masing. Apa pelajaran yang bisa dipetik oleh sahabat seperjalanan dalam segala keluh kesah kita, problem kita, kesulitan yang kita hadapi? Biarlah kita boleh bertindak seperti Ayub yang berkata, sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku. Hendaklah yang Maha Kuasa menjawab aku. Ayub datang kepada pribadi yang tepat di dalam diri Allah Bapa, yang mengasihi, mencintai, menyertai, memberkati, yang janjinya sempurna dan akan ditepati, yang tatkala berucap tidak pernah akan ditarik kembali, apalagi kemudian diingkari. Semuanya akan terlaksana. Mari sahabat seperjalanan dalam segala pergumulan hidup yang dihadapi, seberat apapun yang kita lewati, sesulit apapun yang harus kita pecahkan, maka ada materai Allah, ada janji Allah, ada kekuatan Allah yang maha sempurna, ada tangan Tuhan yang menopang, memegang kita sehingga kita tidak pernah akan terjatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan yang menopang kita. Kekuatan demi kekuatan Tuhan akan limpahkan kepada kita. Penghiburan demi penghiburan Tuhan akan limpahkan kepada kita, yang memahami segala penderitaan air mata yang kita keluarkan karena merasa di satu titik, ya Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi, aku sudah tidak berdaya lagi. Dan di saat itulah justru kesanggupan, kekuatan, kuasa Tuhan yang menopang kita, mengangkat kita kembali dari lembah kekelaman, dari keterpurukan sampai titik nadir. Tuhan akan angkat kita melayang terbang seperti burung Raja Wali. Karena Tuhan yang memberikan janji itu, dan tanda tangannya adalah dalam bentuk materai dan kasih-Nya. Dan surat cinta dan kasih-Nya ada di dalam firman Tuhan yang kita bisa baca setiap saat. Mari sahabat seperjalanan mempercayai Allah. Materai tanda tangan Allah adalah kasih dan kebaikan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, hamba mau berdoa dan bersyukur untuk materai kasih Allah yang dinyatakan kepada kami. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berharap, memohon sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memateraikan kita di dalam kasih dan kebaikan-Nya.